Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Farzafi dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah, struktur teks sejarah, fungsi teks sejarah, unsur pembangunan teks sejarah, nilai-nilai teks sejarah, dan juga kebahasaan teks sejarah. Pengertian teks sejarah adalah naskah yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah terdapat beberapa unsur fakta yaitu tokoh, waktu, nama tempat, peristiwa, sejarah, dan kadang juga mengandung unsur rekaan seperti mitos asal-usul negeri. Ciri-ciri teks sejarah adalah menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, berbentuk teks cerita ulang. Struktur teks cerita sejarah ada 6, yaitu pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Pengenalan situasi, pada bagian ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, peristiwa maupun suasananya. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menumbuhkan berbagai masalah pertentangan dan kesulitan dari tokoh. 3. Menuju konflik. Terjadi peningkatan berupa kegembiraan atau kehebohan yang menyebabkan bertambahnya kesulitan dari tokoh. 4. Puncak konflik, yaitu puncak dari permasalahan tokoh. 5. Penyelesaian. Penyelesaian berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap yang dialami oleh tokoh saat mengalami puncak konflik. 6. Koda. Koda berisi komentar keseluruhan cerita yang berfungsi sebagai penutup. Jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah ada 2, yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokohnya pun benar-benar ada dan begitu pula latar serta kronologis yang diceritakan. Yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Fungsi teks sejarah. Fungsi teks cerita sejarah ada 4, yaitu fungsi edukatif, rekreatif, inspiratif, dan fungsi instruktif. Fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pelajaran kehidupan untuk manusia dalam berperilaku. Fungsi rekreatif yaitu memberikan rasa gembira atau senang kepada si pembaca tersebut. Fungsi inspiratif yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk berkelangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Fungsi instruktif yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Unsur pembangun teks sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangunan teks sejarah dibedakan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik untuk membangun cerita, sementara unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, tokoh atau penokohan, latar atau alur. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari unsur keagamaan, unsur politik, corak penceritaan, dan unsur sosial. Nilai-nilai teks sejarah, yaitu ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetis. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Nilai agama yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu di masyarakat. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Kebahasaan teks. Kebahasaan teks sejarah ada 3, yaitu keterangan, kata sifat, dan bahasa kias. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri-ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Bahasa kias. Bahasa kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus. Jenis-jenis dari bahasa kias adalah makna simbolik dan ungkapan. Makna simbolik artinya penulis menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita.
simbol yang digunakan memiliki makna tersendiri. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Sekian penjelasan teks cerita sejarah dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.